ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU beserta jajarannya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada sahibul hajat Bapak Sukmana dan Ibu Helina yang telah mengkhitankan putranya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, dan juga khususnya kepada Ananda Aska Lutfi Baihaqi, insyaallah Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insyaallah mudah-mudahan dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ar rahimakumullah, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dengan pembuktian sahibul bait mengundang kita semua agar sama-sama bersyukur kepada Allah berkah nikmat yang Allah berikan kepadanya dan keluarganya. Insyaallah nikmat yang luar biasa selalu Allah masih jaga kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan kita sebagaimana pendosa kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah yang udah diberikannya kita banyak nikmat yang luar biasa dengan cara Allah, dengan keinginan Allah, hati dan pikiran kita untuk tetap di jalan yang insya Allah diridhai oleh Allah. Kemarin telah kita selesaikan madrasah Ramadan untuk menempa, menggojlok, memasukkan kita di dalam pendidikan bulan suci Ramadan semata untuk menjaga keimanan sehingga kita sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keinginan Allah dihadirkannya bulan Ramadan untuk mengembalikan setiap hamba yang dipanggil imannya agar dia kembali dalam taat kepada Allah. 11 bulan mungkin lalai,
Dalam satu bulan Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Di dalamnya ada menjaga hawa nafsu, mengikat hawa nafsu dengan akal, menjaga dengan iman, sehingga orang tersebut selamat menunaikan ujian bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan rapot terbaik kelak nanti sampainya di bulan Syawal. Dan alhamdulillah saat ini masih berada di bulan Syawal. Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin semua diterima oleh Allah. Tidak ada yang ditolak oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Kalau membahas tentang khitan, Allah memberikan satu keberuntungan untuk umat Islam, laki-laki wajib dikhitan. Mencontohkan pengorbanan seorang hamba kepada Allah dengan mensucikan dirinya, dengan merupakan seorang ayah yang ridha untuk menghilangkan sedikit yang ada di badan anaknya semata untuk menunaikan syariat Allah. Anak kecil dipotong, kita yang gede aja kegores sakit, kan begitu. Sekarang ini banyak metodenya. Ada yang ini hari sunat, besok udah bisa lari. Kesian kan yang zaman kita dulu Bapak. Dulu kan kita pakai bambu ditajemin. Kalau di Jakarta disebutnya bengkong. Tahu ya? Jakarta disebutnya bengkong. Nah ini kita disebutnya sunatan massal ada. Sunatan dengan cara metode modern ada. Ini ternyata membawa satu kemanfaatan untuk kita semua yang semata untuk tidak membawa sedikit najis yang ada di diri kita, sehingga kita betul-betul dalam keadaan disucikan oleh Allah. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah Bapak Bupati kita Bapak Haji Aceh Purnama telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Minta maaf Pak Cep, dilanjut ya. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Manfaat khitan ternyata bukan hanya untuk orang muslim. Sekarang orang di Eropa yang non muslim sekalipun berbondong-bondong, mau yang dewasa mau yang sudah tua, mereka mendaftarkan diri untuk dikhitan. Kenapa? Ternyata kesehatan yang luar biasa yang diajarkan oleh agama Islam. Ada satu kisah, Bib, kok tega ya anak sekecil itu harus dipotong, dibuang sedikit. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatengin tamu. Ini ada satu kisah, Habib Salim bin Jindan ditanya sama ini tamu, wahai Habib, kok di Islam ini sadis? Di Islam ini kok jahat? Ada pemotongan organ tubuh yang dinamai sunat. Itu kan masih anak-anak, dewasanya aja sakit, gimana anak-anak? Habib Salim cuma senyum, nggak jawab, nggak dijawab. Subhanallah, ada tamu yang bawa buah, ditaruhlah di depan tamu-tamu. Tamu yang nanya ini ambil jeruk, ditarik sama Habib Salim, nggak boleh, nggak dikasih. Ambil anggur, ditarik lagi. Begitu pisang, didiemin. Dia ambil pisang, begitu dia buka disuruh stop sama Habib Salim. Stop, jangan dibuka. Gimana mau makan Habib, kulitnya kan harus dibuka. Begitulah orang sunat. Paham gak Pak? Paham ya?
Ternyata dari apa yang telah tersimpan, walaupun dia ada di organ tubuh kita, ini ada satu ketidaknikmatan. Tapi begitu dihilangkan, insya Allah akan membawa kenikmatan dan disucikan oleh Allah. Insya Allah. Faham sampai sini? Berarti seseorang yang telah menunaikan khitan, berarti orang tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah di dalam syariatnya. Membuang sebagian dari sedikit dari tubuhnya agar orang tersebut dijadikan sebagai hamba yang betul dalam keadaan beriman dan ibadahnya diterima oleh Allah. Ini adalah salah satu disebutnya pengorbanan. Semua ibadah nggak ada yang enak. Semua ibadah capek. Sholat, kita lagi tidur enak-enak subuh, dibangunin suruh sholat. Pegang air dingin, enggak enak. Kenapa? Ini syariat, jalanin dong. Lagi enak makan tengah hari, habis itu mau ngelanjutin kerja, ada panggilan Allah untuk menjalankan ibadah, terbuang waktunya cuma beberapa menit. Setelah itu dia harus kembali lagi kerja, capek, tambahan. Tapi ini syariat. Banyak orang yang mengatakan sesuatu yang di dalam syariat ini pastinya akan lelah, tapi akan mendapatkan kenikmatan kelak nanti di dalam surganya Allah. Dunia tempatnya capek. Dunia tempatnya capek. Jadi Bapak Bupati capek ngurusin rakyat, ngurusin masyarakat, ngurusin semua urusannya banyak. Belum lagi urusan keluarganya. Belum lagi mikirin bagaimana kesejahteraan keluarganya, bagaimana anak-anaknya. Satu otak dipikir banyak. Ini baru satu orang. Kalau kita kan alhamdulillah mikirin diri aja udah pusing. Gimana kita mau mikirin orang, kan begitu. Kecapeannya ini, kelelahannya ini yang saat kita dapatkan di dunia, maka inilah yang menjadi amaliyah ibadah kita di hadapan Allah, pahala yang kita tumpuk agar kita selamat dunia, selamat akhir. Orang jalan haji, pengorbanan, capek. Mau siapapun dia saat di Arafah kena panas, ya panas. Nggak ada yang pada pakai payung. Yang namanya presiden sepanjang jalan Musdalifah, waktu itu ada kisah, ada seorang presiden yang tidurnya tuh di emperan. Itu kalau kita lewat di Musdalifah tuh kayak pepes. Semua orang pada tiduran di pinggiran. Mau dia presiden, mau dia orang kaya, mau dia orang siapapun, saatnya ibadah semua sama di hadapan Allah. Ibadah itu nggak dilihat dari nasabnya. Keluarga kiai, keluarga habib, wah udah pasti bener dah, udah pasti sorga. Enggak. Nabi SAW yang dikatakan apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Di dalam hati, iman, inilah takwa. Untung alhamdulillah ketakwaan gak dilihat orang yang cantik. Kalau yang orang masuk sorganya itu yang cantik, artis pada masuk ke sorga. Betul nggak? Cantik, skincare-nya aja udah mahal. Betul. Terus yang dilihat apa? Sorbannya, panjangnya 7 kilo. Enggak. Yang dilihat jubahnya panjang 700 meter. Enggak. Apa yang jenggotnya panjang dia orang yang masuk surga? Enggak. Apa orang yang kumisnya tebal pasti masuk surga? Kumis tebal buat nyaring kopi mungkin. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Setiap apa yang ditentukan oleh syariat itu wajib, yang dipanggil orang yang beriman, maka ketentuan wajib tidak akan pernah bisa berubah menjadi haram. Tidak pernah akan menjadi sunnah, karena kewajiban adalah kewajiban. Urusan orang tua kepada anak kewajiban. Didik anak-anak kita, didik keluarga kita. Kenapa? Laki hati-hati. Di dalam Al-Quran paling banyak didik keluarganya itu dari lisan seorang laki-laki atau suami. Perempuan urusannya di dalam rumah, nyapu, ngepel, nyuci, sama ngabisin duit suami. Betul kan? Betul. PA. Perempuan mah bilangnya ya betul-betul aja. Yang capek siapa? Suami. Yang senang
Istri, suami nggak bisa tidur, istri ngorok. Tapi kadang seorang istri ini untuk ngedidik anak suka parah. Hadis Nabi SAW mengatakan, didiklah anak-anak kalian sebagaimana pendidikan yang ada di zamanmu saat itu. Modernisasi boleh, silahkan. Ajarin dengan metode modernnya kita, silahkan. Nabi yang ngajarin boleh, boleh. Tapi nggak handphone. Dikit-dikit handphone. Mau makan handphone. Disuruh mandi handphone. Ibu lagi ngobrol, biar nih anak diem, handphone. Betul nggak? Alasannya kenapa sih harus handphone, handphone, handphone? Kenapa? Biar apa ini anak? Biar anteng? Biar nggak kelayaban? Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak? Cekek. Anak kecil mana hidupnya anteng? Kalau ada anak kecil hidupnya anteng, periksa ke psikiater. Kenapa? Ada gangguan pastinya. Ada masalah ini anak. Yang namanya anak muter-muter keliling-keliling wajar, kan kita dulu juga begitu. Kita mau makan, sepeda keluar, dikejar-kejar sama orang tua kita. Ini nasi, ada sopnya, ada telur puyuhnya, kadang nasi sama kecap sama telur ceplok. Dikejar ini anak. Kenapa? Ridho. Mendidik seseorang itu jangan tanggung-tanggung. Bib, kalau begitu mah kayak zaman dulu mah capek. Capek, makanya fungsinya namanya surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Biar capek. Kalau mau enak suruh pindahin surganya ke bapak. Jadi perempuan capek ya wajar, ngurusin anak, ngurusin ini, wajar, wajar. Semua wajar. Kenapa? Karena inilah fungsinya seorang istri yang salehah, maka dia pasti akan menjajakan dirinya, kehidupannya untuk bakti kepada suami dan bakti kepada Allah Subhanahu. Ajarin dong, sholatnya dijaga anak-anaknya, ditanyain ngajinya, ditanyain udah sampai di mana suratnya. Kalau kita kan kagak, maaf, kalau kita nih, nauzubillah min dzalik, kalau rumah kita kebakaran, tolong dijawab. Anak kita ada di dalam kamar, kira-kira ini rumah yang lagi kebakaran, anak kita lagi tidur di dalam kamar, kita bangunin nggak? Ditolongin nggak? Ibu, ntar bapak kebakar, nggak apa-apa, nggak apa-apa, pasti nggak bakal, nggak apa-apa Bib, biar saya mati sekalipun, yang penting anak saya selamat. Nggak ada orang tua, udah Bib biarin aja Bib, stok anak saya masih banyak. Nggak ada orang tua begitu, kan nggak ada. Pastinya diselamatin itu anak. Mau dianya yang kebakar, mau dia ketimpa reruntuhan, bodoh, yang penting ini anak keluar dulu selamat. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak-anaknya sampai ke jurang api neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya nggak dibangunin, sholat zuhurnya nggak ditanya, sholat asar nggak diingetin, sholat maghrib didiemin, sholat isya dibiarin. Itu orang tua sekarang. Giliran sekolah, matematika nilai berapa harus, bahasa Inggris berapa harus. Boleh, ilmu dunia itu boleh, bukan yang nggak boleh. Kita butuh, kita kalau sakit kemana larinya? Kemana? Ya ke dokter, nggak mungkin kita ke tukang spare part mobil. Ada ilmunya. Tapi bukan berarti kita ke dokter terus sembuh saya dari dokter, bukan. Itu ikhtiarnya kita. Ikhtiarnya kita lagi sakit, datang ke dokter, itu ikhtiar, dikasih obat, alhamdulillah cocok. Karena dokter ini tahu, nggak semua dokter Tuhan, bukan. Yang nyembuhin kita Allah, yang ngasih penyakit Allah. Kalau semuanya bersangkut paut, contoh deh, ada seorang dokter, hidupnya dia dedikasikan untuk masyarakat. Dia serahkan, dia wakafkan dirinya buat masyarakat. Kapanpun masyarakat butuh, saya siap, saya bakal datang untuk membantu, menyembuhkan, memberikan obat. Itu niatnya baik nggak tuh? Niatnya baik nggak? Ilmu dunia, betul? Ada seorang yang paham dah di masalah agama, ngajar ngaji atau dia qori. Ustaz Rian maaf ya, ada seorang qori,
Dia mau diundang wajib DP. Seminggu sebelum acara wajib lunas. Yang paling benar qori apa dokter? Qori apa dokter? Yang namanya qori kan ilmu akhirat. Harusnya kan lillah wa fillah. Nah ini, yang ini ilmunya dunia tapi lillah wa fillah untuk jalan Allah. Amalianya akan terhitung pahala yang besar. Ini kan kita. Ada ilmu dunia yang bawa kita ke surga, ada ilmu akhirat yang ngejerumusin kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Dua ilmu ini baik, bukan nggak baik. Amaliyah kita nih dijaga, ibadah kita Allahumma deh kurang bukan main. Sholat agak pernah khusyuk, wudhu kita nggak pernah bener. Kadang sama suami galak banget, kadang sama istri zalim. Kan banyak yang begitu tuh. Insya Allah sih bukan di sini, sini mah istri-istri soleha, calon bidadari surganya Allah, tapi bohong. Nyenengin orang kan pahala ya. Tadi udah seneng belum dijawabnya? Ya alhamdulillah kan dapat pahala 2 kali kan lumayan. Mau jadi istri yang soleha, ikut apa yang disyariatkan oleh Allah dengan caranya masing. Urusin suami pahala, senyum pahala, bikinin kopi sambil senyum, apalagi baca sholawat, pahalanya luar biasa. Ditambah goyangan tangannya, ini kan ngelarutin gula mesti digoyang, suudon aja. Pendidikan ini ada, bukan berarti kita sudah dikasih rezeki anak terus kita diemin, jangan. Ibu pernah gila karena anak, bapak pernah lebih gila buat anak. Ibu waktu hamil mengasih test pack sama suami, dia bilang positif. Ibu cuma nahan sampai 9 bulan. Bapak begitu positif, anak udah masuk di atas di otaknya udah ada, Pak. Betul-betul, Bu. Buat dia bayi sehat di dalam kandungan bagaimana? Cari rezeki. Saat ini ntar lahiran bagaimana? Sediain rezekinya. Cari uangnya capek, sampai nih anak sekolah, sampai nih anak selesai kuliah, sampai kerja, sampai matinya soal yang namanya ayah, pasti baru berhenti mikirin anaknya. Ibu baru punya anak 2, ntar lu capek. Kalau perempuan laki bisa bunting sendiri, insya Allah laki pengen banyak punya anaknya. Tapi ini kan harusnya ditaruh kemana? Kemana? Ke istrinya. Itu titipannya. Makanya Nabi mengatakan nih, banyak anak banyak rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang luas, diberikan rezeki yang banyak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bapak Bupati, insya Allah mudah-mudahan Bapak Bupati selamat sampai tujuannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak pernah gila buat anak, kan begitu? Pernah nggak? Pernah. Ibu habis mandiin anak, udah bersih dikotorin lagi. Pernah nggak? Enggak. Dipakein bedak sampai kayak buah kesemek. Pernah. Kenapa tuh begitu? Biar apa? Biar wangi. Nah itu bedak emang diciptain wangi, kan begitu kan? Ada lagi? Ada. Lagi disuapin makan, Masya Allah, lari-larian kita nih, anak lagi naik keluar sepeda nih, muter-muter, nak sini dulu nak, isi bensin lah. Ini anak apa mesin 2 tak? Gila nggak tuh? Yang ketiga, ini anak kadang lagi disuapin, lagi duduk berduaan. Nak, buka mulutnya nak, nih pesawat mau masuk goa nih nak. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Anak lagi mandi, umur 3 bulan, 4 bulan, kan demen banget kalau ngelihat air ciplak-ciplak, kan udah wajar, namanya juga anak kecil kan begitu ya. Anak kecil kalau ketemu air kan senang banget. Saking ngelihat itu anak senang, kitanya gila. Ada lagunya, tahu lagunya? Bebek mandi di pakai sabun. Gila nggak tuh?
Anak sendiri dibilang bebek. Mandi di bak dibilang kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ini kegilaan orang tua yang nggak disadarin. Selesai mandi ditaruh di atas tempat tidur, ada perlaknya. Dipakein minyak telon, dipakein bedak. Yang namanya anak kecil kena tangan dewasa kan ke badannya geli. Saat dipakein, nih anak lincah banget ke sana ke sini, tangan goyang, kaki goyang. Ada nggak yang begitu? Betul nggak? Ada tuh, bisa jadi gila orang tua gara-gara lihat yang begitu. Ada satu lagu tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Mungkin orang sini tahu, orang Kadu Gede. Tahu nggak? Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Siapa pencipta ini lagu? Ibu-ibu PA. Pernah nyanyi begitu? Pernah? Nggak tahu siapa penciptanya, nggak tahu kan? Ini ada terusannya ini lagu. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Gila nggak? Coba kita lihat, kita buat anak kan ridho banget, semua kita kasih buat anak-anak kita. Buat keluarga kita ridho banget. Apalagi kalau ini semuanya dijalanin karena ridhonya kita ke hadapan Allah, minta keridhaan Allah, insya Allah semuanya makin ditambahkan kenikmatan dari Allah. Makanya fungsinya syukur di hadapan Allah membawa diri kita untuk selalu tahu diri kalau kita ini seorang hamba yang kapanpun kita butuh Allah ada. Tapi saat waktu-waktu tertentu Allah menginginkan, ayo kalian ibadah kepadaku. Ibadah kita nih Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh sama Allah. Dikasih waktu-waktu tertentu untuk dia nih ibadah, tapi kitanya yang masih ngeyel di hadapan Allah. Apa sih yang nggak diberikan sama Allah buat kita? Semua Allah kasih, betul? Semua. Ada di sini umur yang 60 tahun ada? Pernah nggak bapak ibu yang umur 60 tahun doa sama Allah, ya Allah berikan kami nafas untuk besok, minta oksigen buat besok? Ada? Tapi apa? Gak minta aja Allah kasih. Masalah tidur, kita kadang suka ngiri sama orang tidurnya gampang, apalagi orang kaya tidurnya pasti enak, pakai AC, tempatnya nyaman. Alhamdulillah, kita mah di karpet begini aja tidur pules, ileran lagi. Buat apa yang kita iriin? Kalau orang kaya bisa beli tempat tidur mewah, indah, cantik, bagus, sehat. Tapi demi Allah orang kaya nggak bakal pernah bisa beli nikmatnya tidur yang Allah kasih buat kita. Obat tidur ada, nikmatnya tidur nggak ada. Kita mah alhamdulillah semua kita nikmatin, insya. Nah fungsinya ini hari, yuk sama-sama Sahibul Hajat ngajak kita untuk sama-sama syukur kepada Allah, agar kita tahu diri atas diri ini bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan tuannya. Kita ini kan pembantu, kita ini pembantu. Kalau boleh dibilang seorang hamba yang mengemis kepada siapa? Kepada rajanya. Siapa? Allah Subhanahu, Raja semesta alam, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Dia yang memberikan kita semua. Semuanya ada di dunia, apa yang enggak ada? Semuanya ada enggak? Ada. Tergantung segimana kita membutuhkan, maka di situ Allah berikan buat kita. Sama begitu juga urusan rezeki. Rezeki dikit, alhamdulillah. Rezeki banyak, lebih dari alhamdulillah, sujud syukur kita harus. Kan begitu. Tapi ini manusia, Ramadan kemarin ini kadang kita suka ngelupain. Lihat Ramadan kemarin rezeki kita melimpah ruang, melimpah nggak? Ada doanya Nabi di situ. Ya Allah berkahkan rezeki umatku tatkala datangnya bulan suci Ramadan. Ini doanya Nabi. Ini doanya. Semuanya kita nikmatin. Buka puasa makan bihun nikmat.
Buka puasa makan lontong nikmat, gorengan nikmat, itu rezeki dari Allah. Biji salak, tahu biji salak? Ada biji salak di Kuningan ada? Coba lihat biji salak, 11 bulan dibuang-buang, datang bulan Ramadan dicari tuh biji salak. Coba kita lihat, nikmat luar biasa. Inilah yang diinginkan oleh Allah saat datangnya bulan Ramadan. Tahu diri kita semua diberikan kelengkapan oleh Allah lewat dari bulan Ramadan. Ayo tingkatin ketakwaan kita. Syaitan bulan Ramadan katanya kan diikat, betul nggak? Dikerangkeng, betul? Betul ya? Dikerangkeng, diikat, nggak boleh keluar, dibelenggu. Begitu selesai Ramadan, ini syaitan dibuka lagi. Ngelihat kita yang selesai dari bulan Ramadan, apabila dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan benar, syaitan nggak bakal mau deketin kita. Kenapa? Bercahaya, oh makin dekat, susah mau ngedeketin kita. Justru nih yang kita khawatirin, selesai bulan Ramadan setan dilepas, kita bersahabat lagi. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Terakhir dari saya, setelah rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita minta kepada Allah dengan umur yang saat ini Allah berikan, Allah izinkan kita untuk sisa umur kita terus ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Bib, saya kan masih muda, ibadah mau muda, mau bajingan, mau siapapun dia, yang mau tatoan, mau yang preman, sholat, ibadah. Kenapa? Karena itu yang akan membawa kita, Allah pantaskan kita mendapat hidayah, atau Allah jauhkan kita dari rahmatnya Allah. Sholat. Berusaha untuk baik di hadapan, berusaha. Istri mau rezekinya lancar, seorang suami doa. Bisa nangis, susah bib nangis, pakai Insto atau Visin. Berpura-pura nangis juga nggak apa-apa udah. Biar apa? Biar semua doanya kita dikabulin sama Allah. Umur nih udah kita nggak ada yang tahu. Yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang baru lahir bisa mati. Yang tua, apalagi yang muda. Coba lihat, ada di sini umur 60 tahun ada tadi ya. Coba lihat normalnya 3 tahun lagi, Pak. Loh, ini kan Nabi yang ngomong. Betul nggak? Umur umatku nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Betul kan? Kalau udah 70, bonus 7 tahun. Ada lebih lagi, alhamdulillah, yang 63 ada di sini. Tinggal dicabut cikringnya. Kan begitu kan? Manfaatin umur kita untuk ibadah kepada Allah. Apa kata Nabi? Sebagaimana kalian ingin melihat semasa hidupnya manusia, maka lihat bagaimana matinya. Kalau dia matinya husnul khatimah, baik, maka memang kehidupannya di dunia ini dalam keadaan baik. Tapi jika dia hidupnya dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, jauh dari kata iman, maka kehidupannya ya itulah yang dijalani. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya mau ngajak sholawat, mau. Mudah-mudahan hati kita Allah berikan ketenangan. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأمراضنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم المعافاة من الفتن يا البال بالشفاعة يا البال بالشفاعة يا البال بالشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم وعلها يا تريم وعلها يا تريم وعلها وعفنا كريم وعفنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.